Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat. Sama semangatnya kita menyambut nantinya FIFA Asian Cup pada bulan depan. Akan berlangsung dari 24 itu September sampai tanggal 6 Oktober. Di mana Federasi Sepak Bola Internasional sudah membuat sebuah agenda besar. Pertama dalam sejarah melibatkan 11 pemain di Asia Tenggara, dan ada 2 tim tamu ya yang akan diundang. Tentunya sudah tahu kita bersama, Bangladesh menggantikan India, dan juga ada Pakistan ya. Bangladesh itu di grup A bersama dengan tim kita tentunya, karena di sana ada Singapura dan juga ada Malaysia. Sementara di grup B itu ada Pakistan yang berkumpul bersama dengan Thailand, Vietnam, dan Filipina. Hanya juara grup yang akan lolos ke babak final nantinya, ya tidak ada semifinal teman-teman. Itu format yang ada untuk FIFA Asian Cup pada bulan depan. Nah, dalam konten saya sebelumnya, saya berharap bahwa John Herdman sebagai pelatih kepala tidak membuat mistake atau kesalahan-kesalahan lagi dalam penerapan taktik dan strategi dia. Ya, lupakan kegagalan di AFF. Ya, sekarang kedalaman skuad itu mewah. Ya, tetapi Herdman tidak boleh mencoba-coba lagi. Harus full dengan kekuatan. Karena sudah ada Jai Ises, ada Ole Romani, ada Pelupesi, Kevin Dix, Calvin Verdong. Semua pemain-pemain yang bagus. Yang tidak bermain di Piala AFF. Karena ini memang tim utama yang selalu disiapkan ketika ada agenda FIFA Matchday ya. Sebelum kita masuk ke FIFA Asian Cup. FIFA Matchday pada bulan Juni yang lalu. Kita menang clean sheet. 3-0 dari tim yang punya peringkat yang lebih tinggi dari kita, Oman. Kita menang. Kemudian kita menang melawan Mozambik juga. Di FIFA Series juga kita membuat kesulitan tim Eropa Timur yang kuat seperti Bulgaria. Memang kita kalah tipis 1-0, tapi kita bermain dengan sangat baik. Kita bisa membuat mereka parkir bus lebih banyak bertahan, kecuali Bulgaria dengan counter attack. Dan sebelumnya kita mengalahkan Saint Kitts and Nevis. Nah sekarang ketika tiba lagi FIFA Matchday yang dibuat dengan turnamen FIFA Asian Cup, maka yang saya inginkan adalah pemain-pemain top, kemudian dari diaspora, dari luar sana, yang sekarang sudah menjadi warga negara Indonesia, ya harus dicoba saya pikir. Karena ini belum pernah terjadi. Padahal itu semua ada di semua posisi. Tinggal John Herdman aja bisa melihat. Melawan Bangladesh, melawan Singapura, melawan Malaysia di grup A. Nah, saya akan berbicara siapa yang akan dimainkan. Ya, coba saya akan dalam skema permainan ya. Ini dengan full diaspora. Ya. Kecuali juga memang kita bisa lihat dengan ada Tom Hai yang sudah bermain di Persib. Oke, penjaga gawang. Emil Audero. Ini skema pertama. Bermain katakan dengan pola yang seperti John Herdman mau. 3-4-3. Di belakang. Jasin Hapner, Elkan Bagot, dan Jai Ises. Jai Ises bergerak ke kanan. Elkan bermain di tengah. Yang Jasin Hapner di kiri. Oke, 3 back. Penjaga gawang sudah Emil Audero. Ya. Kemudian 4 gelandang. Di kanan Kevin Dix. Di kiri Calvin Verdong. Di tengah 2 Joy Pelupesi dan Tom Hai. Clear. Oke. 4. Sekarang di depan siapa mereka? Di kanan saya pikir akan ada Luke Fikri. Ya, di kanan. Di kiri saya menempatkan Ole Romani. Kemudian sebagai striker Michel Becker. Itu komposisi starting 11 skema pertama dengan pola 3-4-3. Oke teman-teman, kita coba dengan pola kedua. Skema kedua dengan pola yang berbeda. Ya, karena ini perlu juga bagi John Herdman untuk tidak terpaku dengan satu pola, satu skema permainan misalnya, atau taktik dia dengan 3-4-3 terus. Ya, karena kalau 3-4-3 itu tidak asing lagi buat kita. Di zaman STY itu sudah memakai pola yang sama, 3-4-3. Ya, termasuk bagaimana kita mampu bisa mengalahkan Vietnam di Maidin dengan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ya di putaran kedua. Dan Vietnam tidak berkutik 2 pertandingan. Main di Jakarta dan main di markas mereka ya di Hanoi. Oke. Sekarang yang kedua. Penjaga gawang Martin Pas, bukan Emil. Tadi kan sudah Emil. Martin Pas, itulah kita mengapa sangat kuat karena punya 2 penjaga gawang top. Emil bermain sekarang di Como, ya masuk di Como.
dan kemudian Martin Pas di Ajax Amsterdam. Ya, kita bicara Martin Pas bermain saya rubah dengan 4 pemain belakang. Siapa mereka kalau 4 pemain belakang? Di kanan Kevin Dix, kemudian di kiri itu bisa Yasin Hapner atau Calvin Verdong. Saya mencoba ini dengan 4-2-3-1. Ya. Kalau 4-2-3-1 berarti di kiri saya coba dengan Yasin Hapner saja. Karena dia terbiasa di Fortuna Sittard sekarang di Eredivisie bermain di kiri. Oke? Nah, lalu di mana Calvin Verdong? Saya akan dorong ke tengah. Ya, ini versi saya. 4 pemain belakang, ya kanan saya udah bilang Kevin Dix, Yasin Hapner, 2 di tengah, Elkan Bagot, dan Jai Ises. 2 menara kembar kita. 4, flat. 2 gelandang bertahan double pivot, Joy Pelupesi dan Calvin Verdong. Oke? 3 pemain yang didorong menyerang lebih ke depan. Ya, di belakang striker saya menempatkan Tom Hai, sekaligus bisa mengatur ritme permainan ya, bagi bola. Di kanan tetap dengan Luke Fikri, dan di kiri oleh Romani, sementara di depan adalah Michel Becker. Memang kita berharap kalau di kanan itu ada Miliano Jonathan kan bagus, tapi kan dia masih belum begitu bugar. Ya, belum begitu bugar. Kita tunggu 100% dia bugar, dia bisa bermain. Ini pemain bagus. Tapi sementara karena yang bugar-bugar aja yang lebih fit, yang lebih siap, Luke Fikri. Dia juga akan menjalani pemain sebagai debut ya di tim nasional setelah diambil sumpah di Sydney pada 17 Juli yang lalu. Maka Luke Fikri ada di sebelah kanan. Itu dengan formasi 4-2-3-1. Ya. Karena ada Michel Becker sebagai predator yang ada di depan. Ya, kalau bermain misalnya dengan 4-3-3. Ya. Sama saya pikir kalau dengan 4-3-3, ya. Tinggal penjaga gawang tinggal dipilih, Emil atau Pas. Ya, untuk bisa dimainkan, tergantung John Herman. Tapi di belakang tidak berubah. Kevin Dix, kemudian Yasin Hapner, dan 2 Elkan sama Jai. Jai sebagai kapten tentunya. Kemudian kalau 3 di tengah, siapa? Saya memilih misalnya Tom Hai, Joe Pelupesi, dan Calvin Verdong. Itu 3. Dan di depan sama juga. Kan tinggal bergeser aja. Luke Fikri, Michel Becker, dan kemudian Ole Romani. Jadi itu 3 yang bisa dimainkan oleh John Herman. Karena pola ini kan fleksibel, bisa berubah-ubah, bisa menjadi dengan 4-5-1 atau 5-4-1, tapi kita nggak mungkin bermain dengan demikian. Karena kita sebagai tuan rumah di FIFA Asian Cup, kita harus lebih menyerang, lebih attack, dengan mumpung dengan pemain-pemain yang top yang semua sudah datang, diizinkan oleh klub-klub mereka untuk dilepas, wajib, karena ini agenda FIFA. Makanya itu 3 pola yang bisa saja dimainkan oleh John Herman untuk menghadapi Bangladesh, menghadapi Singapura, dan menghadapi Malaysia. Karena ini menjadi harga mati, tidak ada lagi tawar-menawar. Ketika kita jadi tuan rumah dengan kemewahan yang ada 15-16 yang pemainnya akan tiba dari diaspora, itu kan sudah garansi, jaminan bahwa kita adalah tim yang kuat. Ya. Tetapi kan tidak boleh juga terlalu overconfidence, tidak boleh terlalu yakin berlebihan, karena tim-tim lain bersiap. Ya, Vietnam seumpamanya, wah itu tim yang bagus, yang mengalahkan kita di Piala AFF kemarin dengan 3-0 di Pakansari. Thailand juga bagus kan, tidak full mereka tampil dengan pemain utama di Piala AFF kemarin. Ya, ada Bun Mantan, mereka masih bagus. Ya, Kiatisuk, wah bagus tuh. Ya, bagus lah semua ya, mereka bisa ada. Ya, kalau bisa melihat. Jadi ini tim semua baik-baik, semua ingin mengalahkan Indonesia sebagai tuan rumah. Tapi itu tadi, semua tergantung dari John Herman untuk bisa melihat ini. Jadi kalau semua full, saya yakin sih kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tetapi tetap tidak boleh menganggap remeh. Ya, tetap harus fokus. Semua lawan adalah lawan yang berat, apapun itu. Ya, mau Bangladesh kita ketemu itu dianggap lawan yang berat. Jadi step by step bagi John Herman untuk bisa melihat dan bisa memenangkan pertandingan. Karena ingat, tidak ada semifinal. Karena posisi kedua ya akan berhadapan dengan posisi kedua yang ada di grup sebelah. Posisi pertama akan berhadapan dengan posisi pertama yang ada di grup sebelah. Karena kan dua tempat venue sudah disiapin oleh PSSI di GBK dan juga di Sijalak Harupat di Bandung. Nah, inilah kesempatan untuk memulihkan lagi kembali kepercayaan masyarakat pencinta sepak bola Indonesia yang kecewa kemarin dengan kegagalan. Padahal pemain-pemain juga sudah ada, Tom Hai sudah ikut bermain,
Ivar Jenner, banyak lah. Ada Zain Patinama, Sandi, semua sudah ada di dalam, tapi tetap hasilnya kita tidak bisa lolos ke semifinal. Ya, kandas di fase grup. Itu yang membuat mungkin banyak orang seperti tersakiti dalam tanda kutip. Tapi sekarang di FIFA Asian Cup sudah harus full attack dan menjadi juara, dan itu juga menjadi keinginan bagi John Herman, ya. Ambisi John Herman untuk bisa menjadi juara. Jadi kita tetap mendukung, tetapi kalau gagal, wah ini sangat keterlaluan. Ketika Jay Isyas, Ole Romani, Joe Pelupesi, Kevin Dix, Calvin Verdong sudah ada, luar biasa. Karena ingat kita masih punya pemain. Makanya di bench itu kan banyak, kalau mau plan A gagal ke plan B itu banyak, karena di bench itu ada Nathan Cho, ada Dean James, ada Ivar Jenner. Apalagi yang sangat kita ragukan. Semua pemain-pemain yang bagus secara kedalaman squad, jadi banyak pilihan. Ada Sandy Walsh juga di cadangan. Bahkan kita bisa melihat, ya, bisa ada Ragnar Oratmangun juga di bangku cadangan. Jadi pergantian-pergantian itu akan berlangsung dengan sangat baik, sehingga terjaga dengan bagus untuk apa yang diinginkan oleh John Herman. Oke, sampai di sini saya berbicara dengan 3 skema. Ya, tergantung Anda bisa melihat ini, yang memberikan komentar menurut Anda skema mana yang terbaik untuk seluruh pemain diaspora. Ya, maaf untuk sementara mungkin pemain lokal cadangan dulu yang akan masuk mungkin di babak kedua ketika kita sudah mengamankan skor di babak pertama. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan. Wassalam, ciao.